Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Ini merupakan pertemuan pertama dalam bab gelombang mekanik. Dan subbab kali ini yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian gelombang mekanik. 2. Besaran-besaran yang ada pada gelombang mekanik. 3. Fase gelombang. 4. Sudut fase. Baiklah, kita akan menuju ke subbab yang pertama. Gelombang mekanik. 1. Pengertian adalah usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium tanpa disertai pemindahan medium yang dilewati. Misalnya gelombang lewat pada tali, itu hanya gelombangnya yang lewat, talinya tetap di sini, ya, tidak, talinya itu mediumnya. Misalnya gelombang itu pada air, berarti hanya air saja yang naik turun, tapi airnya tidak ikut berpindah. Jadi hanya gelombangnya yang berpindah, ya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi 2. A. Gelombang transversal. Gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus arah hambatnya. Jadi ini termasuk gelombang transversal, ya. Arah hambatnya itu ke sana, arah getarnya ke atas dan ke bawah. Jadi tegak lurus. B. Gelombang longitudinal. Gelombang yang memiliki arah getar sejajar dengan arah rambatannya, ya. Ini misalnya dicontohkan, ini adalah gelombang yang merambat pada selinki, ya. Selinki itu seperti pegas. Oke, ini ada rapatan, ada renggangan. Ini arah rambatnya, arah getarnya ke sana. Jadi sejajar. Kalau digambarkan seperti ini, ada rapatannya, ada renggangannya. Ini kalau transversal, ya. Oke. Langsung 2. Besaran-besaran yang ada pada gelombang mekanik. 1. Simpangan gelombang. Yang disebut simpangan gelombang yang mana? Kita lihat, ini misalnya simpangan gelombang. Jadi tali ini menyimpang ke sana, ini simpangannya kecil, simpangannya besar, simpangannya semakin besar, simpangannya semakin besar, semakin besar. Dan ini paling besar sendiri. Setelah itu kecil lagi, simpangannya mulai kecil, lalu sampai bisa 0, ya, lalu turun simpangannya. Nah, simpangan ini merupakan jarak dari arah rambatnya ini, ya, ke sana, itu simpangan. Dan simpangan yang paling besar yaitu yang nanti disebut sebagai amplitudo, gitu, ya. Oke, kembali lagi. Simpangan gelombang atau Y, ya, jarak titik pada medium yang dilewati gelombang yang diukur dari titik setimbang atau rambatnya, garis rambatnya, ya. Nih. Amplitudo A, ya, simpangan tadi disimbolkan dengan huruf Y. Amplitudo adalah simpangan terbesar
atau simpangan yang nilainya maksimum. Itu 3. Panjang gelombang disimbolkan lambda, ya, adalah panjang garis lurus yang ditempati oleh satu bukit dan satu lembah gelombang. Panjang garis lurus kita lihat dulu. Nih, kalau ini ya, panjang gelombangnya, panjang garis lurus. Oh, nggak usah naik, jadi lurus. O, P, Q, itu namanya satu gelombang ditempati oleh satu bukit dan satu lembah, itu transversal. Kalau longitudinal, panjang gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan, itu panjang gelombangnya. Oke, kembali lagi. Periode atau T besar adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk menempuh jarak sepanjang satu gelombang. Jadi kalau kita lihat kembali, periode itu waktu yang diperlukan, waktu untuk ke sini, untuk satu gelombang aja. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, itu namanya periode, ya. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui titik tiap sekon, ya. Jadi mungkin kurang, ini adalah jumlah gelombang yang melalui titik setiap sekon. Ini setiap sekon. Atau frekuensi itu F kecil sama dengan seperperiode. Itu hubungannya antara frekuensi dan periode. Atau sebaliknya, frekuensi sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu yang diperlukan. Itu ya. Berarti ini jumlah gelombang. Ini selang waktu yang dipakai, ya, bukan periode ini ya, waktu biasa. Oke. Kecepatan rambat gelombang. Jadi gelombang punya kecepatan untuk merambat, ya, walaupun mediumnya tidak ikut mengalir. Adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap sekon. Ini jarak yang ditempuh gelombang setiap sekon. Atau boleh menggunakan lambda, panjangnya lambda ini dibagi periodenya, ya. Ini satu untuk waktu untuk satu gelombang, ini panjangnya berapa dalam satuan meter per sekon, ya. Oke, kita coba melihat problem yang ada, ya. Problem 1, gelombang menjalar melalui medium dan masuk titik P selama 10 sekon. Sebanyak yang masuk titik P itu sebanyak 20 gelombang. Tentukan A, periode gelombang, B, frekuensi gelombang. Ya, kita cari periodenya dulu. Ini sesuai dengan rumusnya. Periode itu waktunya terus di atas, gelombangnya taruh jumlah gelombangnya di bawah. Kalau ini jumlah gelombangnya di atas, waktu yang dipakai itu di bawah, ya. Ini karena waktu harus lurus, ya. Tuh, ya. Maka diperoleh bahwa waktu yang diperlukan ini 10 sekon. Ini ganti angka 10, ini ganti jumlah gelombangnya, ya. Ada berapa jumlah gelombangnya, baru nanti
hasilnya itu berapa skon gitu ya. Oke, berapa setengah skon. Kalau di sini jumlah gelombangnya ya dibagi waktu, berarti ada 20/10. Kalau ini 2, kalau ini setengah ya. Atau boleh menggunakan rumusnya F sama dengan super T, tapi T besar seperti ya, sama saja ya. Oke, berarti frekuensinya 2 Hz. Langsung masuk problem yang kedua. Gelombang terbesar menjalar melalui setelah tali seperti gambar di bawah ini. Awas, ini periode itu hanya waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Periode itu harus satu gelombang yang telah menempuh jarak satu gelombang ini. Kalau ini sampai ke sana itu bukan panjang gelombang ya, lain lagi jarak ya. Oke, kita lihat fisiknya. Gelombang itu menjalar ke arah O menuju B ya. Dari O menuju B itu sepanjang 5 meter ya. Waktunya, periodenya itu diketahui hanya satu gelombang saja ya, enggak seluruhnya. Itu nilainya setengah sekon. Tentukan A panjang gelombang, B kecepatan gelombang. Oke ya, kita langsung menuju ke penyelesaian. A. OP itu 5 meter. Ini 5 meter. Terus terdiri dari, ada berapa gelombang? 1, 2, ada 2,5 gelombang, ada 2,5 gelombang. Itu panjangnya 5 meter, maka lambda sama dengan 5 dibagi 2,5, jadi ini ada 2 meter. Jadi panjangnya ini itu panjangnya ini adalah 2 meter ya. Terus berikutnya kecepatan gelombang. Tidak usah menggunakan 5, langsung yang pendek aja ya kecepatannya. Boleh menggunakan lambda per periode. Lambdanya ada 2, lambdanya ini ada 2, periodenya ada setengah ini. Maka dapat diketahui bahwa V-nya ada 4 meter per sekon. Oke, begitu ya. Langsung masuk ke halaman 5. Halaman 5, problem 3. Gelombang longitudinal menjalar melalui slinky seperti gambar di bawah ini. Ini slinky-nya dari O, dari titik acuan ini sampai ujung di sini ada satu rapatan dan satu renggangan. Itu yang disebut panjang gelombang. Panjang gelombangnya 60 cm ya. Lalu bila dalam waktu 0,5 sekon terdapat 2 gelombang yang melewati suatu titik, tentukan A. frekuensi gelombang, B. kecepatan gelombang. Ini penjelasannya. A.
frekuensi sama dengan N per T kecil, ya. Maka N-nya ini berapa? N-nya tadi ini jumlah gelombang ada 2. Terus waktunya ada setengah. Maka ada 2 dibagi setengah, itu nilainya 4, ya, 4 Hz. B. Kecepatan gelombang menggunakan rumus ini, ya. Lambda biasanya boleh lambda dibagi periode atau ganti periode, itu kan per F, berarti langsung lambda dibagi per F itu sama dengan lambda kali F. 0,6 kali berapa tadi? Di sini tadi 4, ya, masuk, dan nilainya 0,6 dikalikan 4 berarti 2,4. Lanjut. Ini fase gelombang. Ini simbolnya seperti angka 6 tapi ada lanjutannya nih, ya. Jadi kalau membuat itu seperti angka 6, ya, dilanjutkan ke bawah. Itu artinya fase gelombang seberapa bagian keadaan gelombang terhadap satu gelombangnya, ya. Boleh ini periode waktu sembarang dibagi waktu satu gelombang, ya, boleh seperti itu. Nah, ini ada T itu lamanya gelombang menjalar, T besar itu periode gelombang. Awal belum ada gelombangnya, ya, belum digetarkan, ya. Berarti ini waktunya masih 0, fasenya masih 0. Kalau yang kedua itu sudah naik dan terjadi seperempat gelombang, ya, yaitu TOB itu sama dengan 1 dibagi 4 T, ya, berarti yang kedua itu seperempat T dibagi T ada seperempat. Fasenya ini seperempat, nggak ada satuannya, ya, seperempat gelombang itu aja boleh, ya, seperempat. TOG, nah, TOG itu berapa gelombang, ya, kita lihat. Kalau lihat fisiknya itu setengah gelombang, setengah T, dan fasenya yang ketiga itu adalah setengah T dibagi T. T ini kan rumusnya, ya. Maka waktunya ini setengah T dibagi T itu ada setengah. Jadi fasenya itu setengah ini, ya. Fasenya OG itu setengah. Sekarang OR. OR itu adalah 3/4 T, ya. Maka fasenya adalah 3/4 T dibagi T. Ada 3/4. TOS, ya, O sampai S itu 1 periode, ya. Maka fasenya adalah 1 periode dibagi periodenya sama dengan fasenya 1, ya. Biasanya kalau fase itu diambil hanya lebihnya dari bilangan ini, ya, atau 1/2. Jadi 1/2 itu biasanya dihitung hanya setengah. 1/4 dihitung hanya seperempatnya, karena satunya sudah bulat dan seterusnya, ya. Oke, kita langsung melihat berikutnya. Problem gelombang menjalar dengan frekuensi 0,75 Hz
apabila panjang gelombangnya itu 1,8 meter dan sumber gelombang telah bergetar selama 7 sekon, tentukan A. Fase gelombang, B. Kecepatan gelombang, C. Jarak yang ditempuh gelombang selama 7 sekon. Ya. Oke, kita masuk ke penyelesaian untuk mencari fase gelombang. Fase gelombang itu sama dengan T kecil per T besar atau T kecil kali frekuensi, ya. Dan diperoleh di sini T kecilnya ada 7 sekon, lalu frekuensinya ada 0,75. Makanya kalau dikalikan ada 5,25. Nah, ini biasanya fasenya itu yang lebihnya ini yang dipakai nanti ya, 0,25. Ya boleh sementara, nanti dalam hitungan itu biasanya 5 nggak dipakai, langsung dipakai 0,25. Itu dalam hitungan ya. Oke, langsung masuk yang B, kecepatan gelombang. Ini kecepatan gelombang. V sama dengan lambda dibagi periode atau lambda kali frekuensi. Lambdanya tadi berapa? Ya. Ini 1,8. Frekuensinya tadi sudah ada, frekuensinya 0,75, sehingga dikalikan menjadi 1,35. Jarak yang ditempuh gelombang V kali T, karena dianggap itu GLB ya. V-nya tadi sudah ada, T-nya 7 tadi ya, sehingga hasilnya 9,45 meter. Jadi nggak sulit ya, ini untuk belajar cepet ini ya. Oke, langsung kita masuk berikutnya. Setelah fase, sekarang sudut fase. Sudut fase itu sering disimbolkan theta. Bila suatu titik dilalui gelombang sebanyak satu panjang gelombang ini, maka gelombang telah menempuh sudut 2pi radian. Bila suatu titik dilalui gelombang sebanyak 3/4 gelombang, maka gelombang telah menempuh sudut 3/4 kali 2pi radian. Oke. Maka sudut fase dapat dirumuskan theta sama dengan 2pi kali fase, atau boleh ditulis 2pi kali fasenya ini ya, dan 2pi per T itu namanya omega kali T. Maka sudut fase itu boleh diganti menjadi omega kali T ya, omega kali T. Omega theta sama dengan sudut fase yang terbentuk satuannya radian. Omega kecepatan sudut radian per sekon. T lamanya proses terbentuknya sudut fase ya, sekon satuannya ya. Oke, itu teorinya ya. Kita coba lihat berikutnya, yaitu yang terakhir ini ya. Ada problem
Gelombang menjalar melalui medium dengan periode seperempat sekon bila sumber gelombang telah bergetar selama 10/pi sekon. Tentukan A. Fase gelombang, B. Sudut fase gelombang, C. Kecepatan sudut gelombang. Ini kita masuk ke penyelesaian. A. Fase gelombang. Fase gelombang itu T kecil per T periode ya. T kecilnya 10/pi. Ini sedangkan periodenya 1/4. Maka 10/pi dibagi 1/4 itu ada 40/pi ya, fasenya itu gak ada satuannya ya. Oke, sudut fase gelombang. Kalau ini fase, ini sudut fase. Sudut fase itu berarti 2pi kali fase ya. 2pi kali fasenya tadi berapa, taruh di sini, maka hasilnya 80 radian. Oke, dan yang terakhir C itu adalah kecepatan sudut gelombang, 2pi per T ya. 2pi per T yaitu 2pi dibagi waktunya 4 ya. Waktunya periodenya 4, periodenya tadi ini ya, periodenya 1/4 ya. Jadi ini 2pi dibagi 1/4 ada 8pi ya, terakhir ya. Oke, begitu sementara untuk pertemuan pertama. Semoga semakin giat belajar ya. Kemudian untuk melihat soal-soal yang lain ya, nanti bisa lihat itu soal-soal dari buku apa saja, tapi kita sudah punya ilmu dasarnya. Oke. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.